Pemirsa, yang sering terlihat dari Iran adalah konflik, yang jarang terlihat adalah kehidupan. Kontroversi kali ini membawa Anda langsung ke Iran, menyaksikan bagaimana sebuah negara terus bergerak di tengah tekanan dan ketidakpastian. Dari jalanan Teheran, pasar tradisional, transportasi publik hingga ruang-ruang publik yang ramai oleh aktivitas warga. Sebuah potret tentang kehidupan yang terus berdenyut di antara bayang-bayang perang dan semangat untuk terus maju. Di balik asap serangan Amerika Serikat dan juga di balik sanksi Amerika Serikat dan dunia terhadap Iran, Iran punya satu pesan terhadap dunia, pemirsa, bahwa mereka tetap hidup, tetap bertahan hingga hari ini. Dari ikon Azadi di pusat kota Tehran ini, kami akan mengajak Anda untuk melihat Iran pasca serangan Amerika Serikat dan bagaimana mereka bertahan sejauh ini. Disinilah Resalat, kawasan di timur Tehran yang menjadi salah satu simbol luka perang di ibu kota Iran. Serangan yang menghantam area sekitar Resalat merusak sejumlah blok apartemen dan kawasan permukiman warga. Pemerintah Iran berhari-hari melakukan pencarian korban di antara reruntuhan beton yang sebelumnya menjadi rumah bagi ratusan keluarga. Di beberapa titik, bekas ledakan masih terlihat jelas. Dinding bangunan roboh, jendela-jendela pecah, dan sebagian warga yang kehilangan tempat tinggal terpaksa mengungsi ke lokasi yang lebih aman. Pemirsa, kali ini saya mengajak Anda ke Jajrud. Ini sih sebenarnya masih di kota Tehran. Di sini itu sempat disebut sebagai salah satu yang terdampak paling parah dari serangan Amerika Serikat dan juga Israel. Sebelah kiri saya, pemirsa, ini proses rekonstruksi pembersihan sedang berjalan. Sepanjang wilayah ini adalah wilayah permukiman warga, kanan kiri. Jadi kalau misalnya bisa dilihat, dampaknya pemirsa, ini semua menjadi wilayah terkena cukup parah. Kemudian dampaknya juga ke permukiman sebelah. Ini hancur semua, pemirsa. Nah, di wilayah kanan ini, di kanan saya ini, kemudian warga yang akhirnya selamat itu dievakuasi dan juga diungsikan oleh pemerintah ke hotel-hotel setempat. Lalu sedang diperbaiki. Jadi rencana ini akan dibongkar semuanya. Jadi bisa Anda bayangkan ini dampak dari serangan Amerika Serikat dan juga Israel. Padahal ini adalah daerah permukiman. Tidak ada daerah-daerah untuk militer atau juga aset-aset strategis lainnya. Anda bisa melihat sendiri dampaknya, pemirsa, serangannya. Menurut warga sekitar, membutuhkan waktu sekitar 10 hari sampai akhirnya jenazah para korban ini bisa dikeluarkan satu persatu dari reruntuhan bangunan-bangunan yang ada di jalan Jajrud ini. Jadi roketnya atau rudalnya ditembakkan ke arah permukiman warga, apartemen, dampaknya juga ke seberang sini. Kejadiannya menurut warga, ini justru di tengah-tengah warga sedang beraktivitas sekitar jam 2 siang. Nah, hingga saat ini, kemudian pemerintah lokal berusaha untuk merecovery area ini. Jadi setelah kemudian bangunannya diruntuhkan untuk mengeluarkan jenazah-jenazah yang tertimbun, sekarang juga ada proses rekonstruksi, akan diruntuhkan kembali untuk dirapikan. Dan inilah bukti bagaimana brutalnya Amerika Serikat dan juga Israel, pemirsa. Area permukiman menjadi sasaran. Pemirsa, kami diizinkan untuk masuk ke wilayah yang terkena serangan oleh Amerika dan Israel. Salah satunya ada permukiman warga. Jadi seperti ini, pemirsa. Ini apartemen. Wilayah di sini itu mulai dari 4 sampai 5 lantai. Dan pada sore hari, ini sekitar 2 minggu setelah serangan pertama Amerika Serikat dan Israel ke Iran ya. Mereka juga turut menyerang wilayah-wilayah permukiman. Dampaknya, wow, luar biasa. Ini hancur total. Tadi lantai 1, lantai 2-nya juga hancur seperti ini.
Jadi pemerintah sekarang sudah ambil alih, warga yang kemudian selamat ya pemirsa, dipindahkan, dicarikan rumah baru. Kalau rumahnya nggak hancur banget, itu mereka kayak bareng-bareng jagain dan membersihkan. Namun kalau sudah terkena dampak seperti ini yang hancur sekali ya, itu akhirnya dipindahin. Sebenarnya yang diserang rudal itu adalah perumahan di bagian depan, bisa apartemen. Cuma dampaknya kena di apartemen ini dan sampai ke belakang, pemirsa, ini hancur banget. Sangat tidak terbayang tiba-tiba ada rudal menyerang dan suasana jadi hancur begini. Oke, coba kita lihat. Ini satu ruangan ya, apartemen. Saya coba ajak Anda melihat, ini adalah apartemen satunya lagi. Masih ada barang-barangnya. Masih ada beberapa bumbu-bumbu dapur yang tersisa di sini. Nah, titik jatuhnya rudal itu sebenarnya di depan sana nih pemirsa. Ini udah paling depan. Tinggi ya, jadi udah bisa kebayang dari sana. Dampaknya juga hancur ke sini. Oke, jadi pemerintah untuk sampai saat ini terus memperlakukan semacam bantuan sosial. Jadi mereka-mereka yang kehilangan rumah tinggal sekali lagi diberikan rumah baru dan juga dibantu untuk penghidupannya. Sebagai ibu kota dengan hampir 10 juta penduduk, Tehran terus bergerak menjalankan aktivitasnya. Di tengah tekanan perang dan sanksi yang telah berlangsung selama bertahun-tahun, denyut kehidupan kota tetap terasa. Pemirsa, di tengah gencatan senjata, kemudian di tengah perang, warga di Tehran sebenarnya mereka terus move on, berjalan kegiatan sehari-hari seperti biasa. Saya kali ini berada di depan stasiun metro Maria Mogaddas. Ini adalah wilayah untuk Kristiani. Di sini juga terlihat bahwa Iran begitu pluralisme, banyak agama di sini, ya kayak Jakarta aja ya. Nah, dari sinilah kemudian kita melihat bahwa Tehran dengan kehidupan sehari-harinya ini juga menyatu semuanya. Dan kegiatan sehari-hari juga menggunakan subway kayak gini. Kita coba keliling Tehran ya, menggunakan, katanya ini adalah salah satu subway paling murah di dunia. Tidak banyak yang tahu bahwa Tehran memiliki salah satu jaringan metro terbesar di Timur Tengah. Dengan lebih dari 300 km jalur dan sekitar 160 stasiun, sistem ini menjadi tulang punggung mobilitas warga ibu kota. Jadi boleh ngerekam asal pakai kamera handphone. Nah, kalau pakai kamera gede itu agak susah karena biasanya dicurigai macam-macam. Karena memang mereka agak sedikit hati-hati ketika melihat orang merekam. Jadi ya mudah-mudahan ini bisa menggambarkan ya suasana subway-nya di Tehran. Jadi mereka nyebutnya metro. Kita mau jalan-jalan lagi ya. Setiap hari, jutaan warga mengandalkannya untuk bekerja, belajar, berbelanja, hingga menjalankan aktivitas ekonomi mereka. Ketahanan kota ini juga terlihat dari kemampuannya mempertahankan aktivitas ekonomi di tengah berbagai tekanan. Selama puluhan tahun, Iran menghadapi sanksi ekonomi yang membatasi akses perdagangan internasional, investasi asing, hingga sistem keuangan global. Namun roda perekonomian tetap bergerak. Pasar tradisional, pusat perbelanjaan modern, restoran hingga usaha-usaha keluarga masih menjadi bagian dari denyut kehidupan sehari-hari. Produk-produk lokal mendominasi berbagai sektor, mencerminkan upaya Iran membangun kemandirian di tengah keterbatasan. Nah, Iran itu pengen banget bahwa dari proposal yang baru ini mereka bisa membangun kepercayaan. Nggak mau kalau misalnya hanya deal, kemudian nanti ada serangan lagi atau misalnya ada permasalahan lainnya. Inilah yang mereka sekali lagi ingin membangun kepercayaan. Itu yang digaris bawahi sekali oleh pihak dari Iran.
Nah, bicara soal kepercayaan, ini juga ada hal yang menarik. Pihak Amerika Serikat, ini tadi yang berbicara adalah Menteri Keuangan Amerika Serikat menyatakan bahwa ingin mengajak negara-negara G7 untuk memberikan sanksi lebih kepada Iran. Ini untuk memukul Iran dan ingin supaya Iran juga akhirnya mematuhi atau juga menyetujui kesepakatan versi Amerika Serikat. Inilah yang kemudian terus dipelajari. Ketika malam tiba, wajah lain Teheran mulai terlihat. Hampir setiap malam sejak konflik pecah, warga berkumpul di berbagai ruang publik kota. Mereka membawa bendera, berdoa bersama, dan mengikuti orasi yang berlangsung hingga larut malam. Bagi sebagian warga ini adalah bentuk solidaritas nasional. Sebuah cara untuk menunjukkan dukungan kepada negara mereka di tengah situasi yang penuh tekanan dan ketidakpastian. Pemirsa, saya berada di lapangan Revolusi. Jadi warga Iran setiap hari berkumpul seperti ini. Mereka berkumpul di salah satu bundaran di setiap kota di seluruh wilayah Iran. Kemudian memberikan doa, harapan, syair, dan dukungan terhadap pemerintah. Dari hari pertama peperangan, mereka tidak pernah absen untuk hadir, selalu hadir. Mereka beranggapan bahwa sekali saja mereka tidak hadir, maka pihak lain akan menggunakan kesempatan ini untuk menjatuhkan semangat mereka. Di sekeliling saya, pemirsa, saat ini warga juga sedang memperingati 2 tahun berpulangnya Raisi, salah satu tokoh utama mereka. Sehingga di sini malam hari ini mereka berdoa bersama. Mau yang tua, mau yang muda, semua berkumpul di sini. Sekali lagi setiap malam mereka Di Resalat, perang meninggalkan luka yang nyata. Namun di jalanan Teheran, di stasiun metro yang tetap penuh, di pasar yang terus bergerak, dan di kerumunan warga yang memenuhi kota setiap malam, tersimpan kisah lain tentang Iran. Kisah tentang sebuah bangsa yang terus melangkah, menjaga harapan, dan mempertahankan kehidupan di tengah tekanan yang datang dari berbagai pihak. Pemirsa, kami mendapatkan izin dari pemerintah Iran untuk datang ke Minab, sebuah kota di pesisir selatan Iran yang menjadi lokasi salah satu tragedi paling memilukan dalam konflik yang berlangsung di tahun ini. Pada 28 Februari 2026, sebuah rudal Amerika Serikat menghantam sekolah dasar Sajareh Tayyibeh saat proses pemulangan siswa tengah berlangsung. Menurut data yang diumumkan otoritas tempat, akibat serangan rudal Amerika ini, sedikitnya 156 orang meninggal dunia dan puluhan lainnya mengalami luka-luka. Sebagian besar korban merupakan anak-anak sekolah dan tenaga pengajar. Tragedi ini kemudian menjadi salah satu insiden sipil dengan korban terbanyak selama perang berlangsung. Pemirsa, salah satu poin kesepakatan damai Amerika Serikat dan juga Iran itu adalah berkenaan dengan ganti rugi serangan Amerika Serikat. Kenapa Iran bersikukuh bahwa ini dimasukkan dalam poin inti? Dampaknya seperti ini, pemirsa. Di sekeliling saya ini, atau lokasi saya berada ini adalah Minab. Yang Anda saksikan adalah sekolah dasar, pemirsa, yang dibom Amerika Serikat menggunakan rudal pada saat itu. 168 siswa dan juga guru ini menjadi korban. Jadi kenapa, sekali lagi, kenapa Iran begitu ingin Amerika
mengganti rugi karena dalam perang, permukiman, pendidikan ini tidak boleh diserang, justru diserang oleh Amerika Serikat. Yang garis kalau bisa kita lihat di sebelah sini, itu ada bulatan dan juga ada warna merah. Ini sebagai penanda di situ jatuhnya rudal Tomahawk milik Amerika Serikat, pemirsa. Kejadiannya pagi hari pada saat serangan Amerika Serikat. Di sekolah ini kegiatan belajar mengajar itu berjalan seperti biasa. Sehingga para guru akhirnya memutuskan bahwa mereka membutuhkan untuk telepon wali-wali murid untuk menjemput anak-anak mereka karena takutnya suasana tidak kondusif ketika ada serangan Amerika Serikat. Dan ketika wali siswa ini kemudian datang untuk menjemput anak mereka, ternyata rudal sudah lebih dahulu menghantam sekolah. Dan beberapa wali disebutkan ini juga turut menjadi korban jiwa. Jadi pemirsa bisa dibayangkan bahwa meskipun sekarang Iran terus berbenah, dampak perang sekarang perlahan mulai ditata ulang oleh Iran, namun faktanya adalah banyak juga wilayah-wilayah di Iran, permukiman yang menjadi sasaran rudal Amerika Serikat. Ini sama sekali tidak sesuai dengan aturan perang. Sehingga sekali lagi, Iran dan juga rakyat Iran sangat berduka sekali melihat kondisi seperti ini, melihat anak-anak kecil jadi korban. Mereka tidak ingin begitu saja nyawa-nyawa ini menjadi sebuah cerita, maka dibuatkanlah sebuah penghormatan seperti ini, dipajang foto-fotonya, kemudian warga diperbolehkan untuk hadir di sini, dan kadang juga dilaksanakan acara doa bersama di sini. Di sekitar lokasi inilah saya bertemu dengan seorang guru mengaji yang ikut melakukan evakuasi sesaat setelah ledakan terjadi. Menurutnya, warga berlarian menuju sekolah begitu mendengar dentuman keras. Mereka berusaha mengangkat puing-puing bangunan dengan peralatan seadanya untuk menyelamatkan korban yang masih terjebak di bawah reruntuhan. تقریبا اینجا درست محل نظامی بوده ولی تقریبا 10 ساله که اینجا مدرسه بوده. بیش از 10 سال اینجا مدرسه بوده و کاربری این مکان کلاً تغییر پیدا کرده. اینجا محل آموزش بچه‌ها بوده، کاربریش آموزشی تربیتی بوده. دقیقاً حدوداً 200 متر جلوتر درمانگاه پزشکیه و جلوترش یه مجموعه فرهنگی که شهید گمنام اونجا مدفون هستن. اصلا کاربری نظامی نداشته اینجا، هیچ کاربری نظامی نداشته. آرزوی پدر مادرای اینا این بود که بچه‌هاشون رو صبح فرستاده بودن اینجا درس بخونن، همشون عالم بشن، دانشمند بشن، یه کاری بشن برای خدمت به مردم، بتونن برای مردم دنیا خدمت کنن. اما خب متاسفانه آمریکای کودککش و جنایتکار این فرصت رو از این بچه‌ها گرفت، فرصت رو از این خانواده ها گرفت و داغ این بچه ها رو به دل پدر مادرها و خانواده های بچه ها گذاشت. خانواده های شهدا مطالبهشون اینه از مجامع بین المللی که خون این بچه ها رو باید، البته که نمیتونن جبران بکنن، یک دست به یه جنایتی زدن که جبران ناپذیره، ولکن باید کسانی که دستشون به خون بچه آغشته شده باید جوابگو باشن. آمریکا باید جوابگوی خون بچه ها باشه که این اتفاق رخ داده. من توی همین رابطه یه نکته هم بگم، اینا که ادعا میکنن اینجا منطقه نظامی بوده، ادعاشون اینه قوی ترین سازمان های اطلاعاتی دنیا رو دارن. چجور اینجا نمیفهمیدن که 10 سال مدرسه بوده؟ یا باید بپذیرن که این ادعاشون لغو و باطله، این که میگن قوی ترین سازمان های اطلاعاتی رو دارن، موساد و سیا رو دارن، یا این باید بپذیرن که این جنایت رو کار بدی انجام دادن، غلط اضافی کردن و باید بپذیرن جوابگوی خانواده شهدای این بچه ها باشن. اینجا میگن منطقه نظامی سلمنا، چند تا بدن سردار سپاه از زیر این آوار در آوردن، چند تا موشک هایپرسونیک و فتاح و خیبرشکن از زیر آوار در آوردن، جز بدن های بچه های طفل معصوم رو. Peluk? میخواد شما رو بغل میکنه. عزیزی سلامت باشید. خیلی خوشحال شدیم. Bagi masyarakat Iran, Minab kini bukan sekedar nama sebuah kota. Ia telah menjadi simbol duka nasional, pengingat bahwa ketika perang terjadi, anak-anak, guru, dan warga sipil seringkali menjadi pihak yang menanggung harga paling mahal dari sebuah konflik. حرف دل دخترای امیر جان ببخشید، پدرای شهدا ببخشید، تو رو خدا ببخشید. امشب که قرار شد بچه‌ها به خوابتون
Pemirsa, hanya selebar puluhan kilometer, namun pengaruhnya menjangkau seluruh dunia. Inilah Selat Hormuz, jalur laut strategis yang selama puluhan tahun menjadi titik temu antara kepentingan ekonomi, politik, dan keamanan global. Siapa yang mengendalikan Selat Hormuz bahkan menjadi harga mati dalam setiap negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran. Sebab bagi Tehran, Hormuz bukan sekedar jalur pelayaran internasional, melainkan simbol kedaulatan dan kepentingan strategis yang tidak bisa ditawar. Kami berkesempatan mengunjungi Selat Hormuz. Sekilas, perairan ini tampak seperti jalur pelayaran biasa. Namun disinilah salah satu urat nadi ekonomi dunia berada. Setiap harinya sekitar 20 juta barel minyak dan produk energi melintasi Selat Hormuz. Angka itu setara hampir seperempat perdagangan minyak dunia yang diangkut melalui jalur laut. Lebih dari 100 kapal melintas di kawasan ini setiap hari dalam kondisi normal. Selat yang berada di antara Iran dan Oman ini menjadi satu-satunya pintu keluar bagi sebagian besar ekspor minyak negara-negara Teluk seperti Iran, Irak, Kuwait, Qatar, Bahrain, hingga sebagian Arab Saudi. Pemirsa, kami berada di Selat Hormuz, ini di tengah laut. Kami sudah mendapatkan izin dari pihak Iran untuk berada di sini. Di belakang saya ini salah satu kapal yang kemudian berada di Selat Hormuz. Suasananya seperti ini pemirsa. Ini kapal terdekat saya, jaraknya hanya diperbolehkan sampai sini. Kalau kita lihat di sebelah sana juga masih banyak ini kapal-kapal yang kemudian masih menunggu informasi dari pihak Iran. Nah, kabar terbaru pemirsa bahwa dari Iran sudah ada lembaga baru, badan baru yang mengelola Selat Hormuz. Lembaga inilah kemudian yang membuat kemarin ada batas-batas baru wilayah-wilayah di Selat Hormuz. Sudah ada batasan yang jelas, wilayah mana saja yang kemudian kalau dilewati ini harus koordinasi dengan pihak Iran. Nah, di sini pihak Iran menegaskan bahwa mereka akan mengawal dengan selamat ketika nanti mereka sudah berkoordinasi dengan pihak Iran itu sendiri. Nah, Anda bisa lihat pemirsa, ini jarak dari kapal ya, misalnya kapal 1, kapal 2, dan beberapa kapal lainnya ini kelihatannya jauh ya. Gimana coba caranya pihak Iran ini kemudian menjaga kalau misalnya ada kapal-kapal yang mau kabur dari wilayah yang dijaga. Nah, biasanya itu nanti ada sistem yang membaca pergerakan kapalnya. Nanti pasukan nyamuknya Iran, pasukan yang kecil-kecil ini, kapal kecil ini akan mendekati. Mereka mengasih info dulu bahwa mereka harus berkoordinasi dengan pihak Iran untuk keluar dari wilayah Hormuz. Kalau misalnya masih mencoba untuk bandel atau membelot, mereka nanti akan bisa kena serangan atau juga ada tindakan tegas. Dan ini tidak hanya dari pasukan nyamuknya. Kadang bisa juga melalui drone serangan mereka atau juga dari rudal-rudal terdekat dari pangkalan-pangkalan terdekat di wilayah sini. Di tengah ketegangan itulah saya bertemu dengan seorang anak buah kapal asal Indonesia. Sudah berbulan-bulan ia berada di kawasan Hormuz. Kapal tempatnya bekerja tidak bisa melanjutkan perjalanan akibat sengketa dan pembatasan pelayaran yang muncul selama konflik berlangsung. Nasib mereka kini menjadi perhatian pemerintah Indonesia. Aku dari Metro. Hah? Dari Metro TV. Kenapa? Dari Metro TV. Oh, dari Metro TV. Abang aman. Aman. Makanan dapat dari mana? Kenapa? Makanan dapat dari mana? Makanan masih sisa dari kemarin, dari Dubai. Sudah lama di sini. Yang di sini hampir sebulan. Ada berapa orang Indonesia di sana? 8 orang Indonesia. Bang, gimana komunikasi sama tanah air? Komunikasi sama Indonesia gimana? Kalau sama Indonesia belum ada. Pintu nggak usah dibuka Ada kita. dari Metro TV, dari Oh, oke. Kita nggak jadi naik. Pintunya nggak usah dibuka. Kedutaan nggak ada? nggak ada telepon, nggak ada. Belum siapa? Belum ada. KBRI nggak ada. Oh, oke. Bang, harapannya apa supaya bisa balik, Bang? Kenapa? Harapan Abang gimana supaya bisa balik? Iya, harapannya ya mau bisa balik gitu. Bang, pintunya nggak usah dibuka. Kontrak kan kasihan sudah setahun. Oke. Pintunya nggak usah dibuka, Bang. Kita nggak jadi naik, Bang. Oh, nggak jadi naik? Iya. Salam-salaman aja. Iya. Ya, soalnya kalau yang tidak Bilang ke temannya. Kasih tahu temannya nggak usah tangga. Nggak usah. Bang, aman. Yang habis kontrak kan istilahnya harus meneruskan kontraknya, Pak. Cuman yang habis kontrak itu kasihan, takutnya stres sudah 1 tahun. Oke. Bang, informasi terakhir itu bagaimana di sini teman-teman? Bakal nunggu dulu atau akan dijemput? Ya nunggu dari company. Info terakhir apa, Bang? Berapa? Info terakhir apa?
Belum ada info. Belum ada info. Belum ada info. Kedutaan juga dari pemerintah kita juga belum ada komunikasi. Belum ada. Baru kemarin itu dari, tapi sampai sekarang belum ada kepastian. Oke. Teman-teman sehat semua, Bang? Alhamdulillah sehat-sehat. Oke. Bang, ada yang mau disampaikan, Bang, biar disampaikan ke Indonesia, Bang? Ya, yang saya harapkan dari Indonesia, yang saya sangat harapkan itu untuk yang habis kontrak tolong diperjuangkan, diprioritaskan pertama untuk dibawa pulang. Oke. Karena takut stres. Ya. Siap. Kalau yang kayak kita yang itu tunggu dari company, apa kita dipulangin, apa kita suruh stay di sini sampai habis kontrak, tergantung company, Bang. Abang habis kontrak kapan? Kalau saya masih bulan November habis kontrak. November, tapi belum ada kejelasan setelah itu apa ya, Bang? Belum. Apa kita dipulangin, apa kita stay di sini, belum. Oke. Statusnya berarti sampai sekarang stay aja? Ya, stay. Oke. Sip. Bang, terima kasih banyak ya. Sehat-sehat ya, Bang. Sama-sama. Bang. Salam Keturunan TV, terima kasih banyak. Iya. Sukses selalu. Doa kami semua buat Abang juga, buat teman-teman di sini ya. Amin. Semoga sukses, lancar. Sehat, Pak. Kayak statement aja kan. Di Teheran, saya berkesempatan bertemu dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Iran guna membahas upaya perlindungan warga negara Indonesia yang terdampak konflik. Dalam kasus yang paling terbaru ini kan ramai Selat Hormuz, Pak. Ya. Ternyata banyak juga ABK-ABK Indonesia begitu. Ya. Bagaimana kemudian KBRI me-reach out mereka, Pak? Yang kemudian mereka sebenarnya juga tidak kontak KBRI kalau mereka ada di situ gitu. Betul. Ya, jadi gini, di sini juga mungkin saya bisa minta tolong teman-teman media ya untuk mencoba membantu menyebarluaskan informasi kepada publik luas mengenai pentingnya untuk selalu memiliki informasi yang tepat terkait dengan keberadaan perwakilan Indonesia yang ada di seluruh dunia. Misalnya sudah tahu akan bekerja di mana misalnya ya, atau akan kalau untuk anak buah kapal atau teman-teman ABK seafarer itu sudah tahu akan melalui titik-titik mana saja. Paling tidak mungkin bisa coba untuk studi lebih awal mengenai nomor-nomor hotline mana dari KBRI atau KJRI terdekat yang kira-kira mereka perlu tahu sehingga kalau ada apa-apa mereka bisa kontak. Dan seingat saya sih memang semua perwakilan Indonesia itu punya hotline dan itu 24 jam. Jadi banyak juga kasus yang kami hadapi di sini di KBRI Teheran di mana banyak ABK teman-teman yang bekerja di industri perkapalan yang pada saat itu tidak diketahui keberadaannya, tapi karena memang mereka masih memiliki sistem komunikasi yang memungkinkan mereka melakukan komunikasi kepada kami akan langsung segera bantu. Kadang-kadang juga mungkin ini agak muter, karena nggak kepikiran untuk minta bantuan KBRI, sehingga yang pertama dikontak adalah keluarga. Dan dalam hal ini sebetulnya sah-sah saja, karena nanti mungkin kami pun selalu memantau jalur komunikasi ketika misalnya ada pihak keluarga yang menghubungi kami atau Kementerian Luar Negeri di Jakarta yang menginformasikan ada keluarganya mengalami masalah. Tapi lagi-lagi itu kan berarti sebuah proses yang kadang-kadang membutuhkan waktu untuk kita bahkan mengetahui keberadaan individu tersebut. Jadi bukan berarti lambat, tapi lagi-lagi bahwa memang tidak seluruh pergerakan warga negara Indonesia di luar negeri itu bisa terpantau secara otomatis. Pak Dubes, melelahkan tidak? Selalu disangka lambat. Sebenarnya bukan melelahkan, tapi lebih ke menyayangkan kadang-kadang ya. Karena sebetulnya mungkin banyak yang bisa kita ceritakan dan saya mungkin hanya bisa cerita untuk sendiri ya, tidak bisa mewakili duta besar lain gitu. Pengalamannya beda-beda. Bahkan banyak yang mungkin lebih stressful lagi, lebih berada di dalam keadaan yang lebih berbahaya itu lebih banyak. Tapi saya mencoba untuk menerima itu sebagai sebuah fakta bahwa memang itu artinya ada harapan dari masyarakat Indonesia secara luas mengenai bagaimana pemerintah untuk dapat memberikan bantuan yang appropriate, yang layak kepada WNI-nya ketika mengalami masalah. Nah, hanya memang kami juga tentunya membutuhkan pengertian. Paling tidak, tolong bantu kami untuk dapat memahami situasi yang dihadapi oleh keluarganya atau oleh dirinya, sehingga kita bisa melakukan assessment apa yang paling baik. Karena for sure bahwa masalah pelindungan WNI ini merupakan
salah satu prioritas utama dari Kementerian Luar Negeri pada saat itu. Pak Dubes, ada yang mungkin WNI ini kerja di perusahaan lokal, proyek swasta, atau juga jaringan bisnis yang sensitif terhadap politik gitu ya Pak Dubes ya. Dalam kondisi seperti ini, bagaimana negara memastikan perlindungan tetap diberikan tanpa menimbulkan persoalan diplomatik baru, Pak? Mungkin saya harus mengadresnya secara lebih umum ya. Karena begini, bagaimanapun juga keberadaan warga negara Indonesia di negara lain itu tentunya berdasarkan keputusan pertimbangan pribadi masing-masing individu. Sehingga kadang-kadang juga akan ada sisi di mana negara memiliki keterbatasan untuk memberikan bantuan, support, atau bahkan sekedar mengecek keadaan ketika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Namun yang paling penting itu sebetulnya adalah komunikasi sebaiknya tidak dilakukan pada saat adanya masalah saja. Itu sebabnya kami dari Kementerian Luar Negeri melalui seluruh perwakilan Indonesia yang ada di luar negeri, baik itu Kedutaan Besar Indonesia ataupun Konsulat Jenderal Indonesia dimanapun itu, selalu menghimbau sebaiknya warga negara Indonesia itu ketika sampai di negara tujuan itu bisa melakukan lapor diri, bisa menyampaikan keberadaannya kepada perwakilan, sehingga memudahkan untuk perwakilan Indonesia untuk melakukan tracing dan bahkan mungkin memberikan direct support kalau memang ada hal-hal yang dialami, kesulitan yang dialami oleh partai. Oke, Pak Dubes, dalam Bapak kan berarti sudah berpengalaman nih, ada beberapa kali kejadian Pak ya, dan harus evakuasi warga negara kita. Dalam situasi keamanan yang berubah dari jam ke jam gitu Pak, bagaimana KBRI menentukan siapa yang harus diprioritaskan lebih dulu untuk dievakuasi atau diamankan? Ya. Sebenarnya mungkin saya harus cerita sedikit untuk tarik mundur ke belakang pada saat terjadinya perang di tahun lalu, tahun 2025 di bulan Juni yang dikenal oleh orang sebagai Perang 12 Hari. Pada saat itu kita juga KBRI, hanya waktu itu saya belum ada di sini, saya masih tugas di Jakarta, tapi sempat turut membantu proses evakuasi yang berjalan pada saat perang tersebut. Dan patut dicatat bahwa sejak terjadinya perang di bulan Juni tahun lalu itu, sebetulnya status siaga 1, which is siaga 1 itu yang paling tinggi ya, mengenai kewaspadaan, mengenai terkait keamanan dan keselamatan, safety and security warga negara Indonesia itu sudah yang paling tinggi dari sejak tahun lalu. Nah, jadi ketika sekarang terjadi lagi perang yang diawali dengan serangan dari Israel dan Amerika Serikat di tanggal 28 Februari, sebetulnya hal itu terkait dengan pelindungannya dilakukan sebagai kesinambungan, kelanjutan dari apa yang sudah kita lakukan dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi banyak juga WNI yang sebetulnya relatif sudah bersiap, sudah lebih aware mengenai adanya kemungkinan perang segala macam, dan juga sudah mulai mempertimbangkan secara pribadi bagaimana akan ikut proses evakuasi apa tidak. Karena patut saya tekankan juga bahwa sebetulnya pada ujungnya, akhirnya itu ya, ujung-ujungnya itu keputusan untuk ikut tidaknya proses evakuasi yang diprogramkan atau dirancang oleh pemerintah itu tetap jatuh di tangan masing-masing individu. Hanya tentunya pada saat pemerintah Indonesia menyatakan suatu negara berada di dalam siaga 1, artinya sebetulnya bukan lagi dihimbau, tapi memang diminta warga negara Indonesia yang ada di wilayah tersebut untuk segera meninggalkan wilayah tersebut untuk keamanan dan keselamatannya. Tapi lagi-lagi kita akan ada proses di mana kita berkomunikasi dengan para WNI yang ada untuk menyampaikan rencana apa yang akan dilakukan pemerintah melalui KBRI dan bagaimana mereka akan engage, akan ikut atau tidak ikut terhadap proses tersebut. Oke. Pak Dubes, seberapa sulit menjaga komunikasi dengan WNI yang di tengah potensi gangguan internet, pembatasan mobilitas, hingga resiko serangan? Apakah ada semacam skenario ketika KBRI benar-benar kehilangan kontak dengan sebagian WNI? Memang ada beberapa tahap ya terkait dengan kelancaran komunikasi ini yang memberikan impact, memberikan dampak pada cara kami di KBRI melakukan komunikasi dengan WNI yang ada, baik itu di Iran ataupun di Turkmenistan. Hanya untungnya, lagi-lagi ini mungkin kita tidak bisa melihatnya hanya pada saat terjadinya kejadian saja. Tapi
bahwa komunikasi yang terjalin antara KBRI dengan para warga negara Indonesia yang ada di lingkungan Iran dan Turkmenistan ini sudah terjalin bahkan sebelum terjadinya event-event kejadian-kejadian, insiden-insiden tertentu. Jadi KBRI memiliki database yang relatif update mengenai keberadaan warga negara Indonesia tersebar di kota mana saja. Kemudian kita mencari cara tidak hanya terpaku di dalam salah satu platform komunikasi saja. Jadi kalau memang ada platform komunikasi yang tidak dapat digunakan, semuanya dilacak begitu semua. Baik itu karena pembatasan tertentu oleh pemerintah setempat karena masalah keamanan, keselamatan, atau karena memang ada kerusakan akibat peperangan, itu tidak menghentikan kami untuk terus melakukan tracing kepada para WNI tersebut dimanapun mereka berada. Bahkan paling tidak sempat ada periode ketika mungkin internet tidak berfungsi, tapi telepon reguler itu masih bisa berjalan. Jadi sebisa mungkin tim KBRI melakukan kontak per telepon satu persatu. Ya tentu mungkin tidak bisa menjangkau sekitar seluruh 400 orang Indonesia yang ada di Iran. Jadi paling tidak kita bisa membuat komunikasi dengan simpul-simpul tokoh-tokoh masyarakat di berbagai kota. Itu yang bisa kita manfaatkan saat itu dan menyebarkan berbagai informasi yang diperlukan sehingga kita pun bisa memperoleh respon dan juga informasi yang paling kini mengenai situasi masing-masing WNI di berbagai kota tersebut. Di Selat Hormuz, konflik tidak hanya berbicara tentang rudal, kapal perang, atau perebutan pengaruh antar negara. Di sini, dunia diingatkan bahwa sebuah jalur laut yang lebarnya hanya puluhan kilometer dapat mempengaruhi harga energi global, perdagangan internasional, hingga nasib para pelaut yang menunggu kepastian di tengah lautan. Kembali di kontroversi, pemirsa. Nama Selat Hormuz berasal dari sebuah pulau kecil yang berdiri di bibir selatan Iran. Sebuah pulau yang sejak berabad-abad lalu menjadi saksi lalu lalang kapal perdagangan, perjumpaan budaya, hingga pergolakan yang silih berganti di kawasan Teluk Persia. Dari perairan yang hari-hari ini menjadi pusat perhatian dunia, kami menyeberang menuju Pulau Hormuz. Dan apa yang kami temukan serasa seperti sebuah ironi. Di saat dunia membicarakan ancaman perang, kapal perang, rudal, dan krisis energi, Hormuz justru menyambut kami dengan ketenangan. Angin laut berhembus lembut, matahari menggantung rendah di langit sore. Bukit-bukit berwarna merah, emas, dan jingga berdiri memantulkan cahaya senja. Seolah alam tidak pernah mengetahui bahwa namanya sedang disebut di ruang-ruang diplomasi dan markas militer di berbagai belahan dunia. Pulau ini dijuluki Rainbow Island, dan julukan itu tidak berlebihan. Di setiap sudutnya, tanah menampilkan warna yang berbeda. Sebuah kanvas raksasa yang dilukis oleh waktu selama jutaan tahun. Namun keindahan terbesar pulau ini bukanlah bentang alamnya, melainkan manusia-manusia yang hidup di dalamnya. Di tengah ketidakpastian yang mengelilingi kawasan ini, kehidupan tetap berjalan dengan tenang. Anak-anak berlari di tepi pantai tanpa memikirkan berita yang memenuhi layar televisi dunia, sementara para orang tua duduk memandangi matahari yang perlahan tenggelam, seakan menikmati sore yang sama seperti kemarin dan hari-hari sebelumnya. اسم من فاطمه است. ما خودمون تو اون جنگ 12 روزه با این جنگی که الان شروع شده ما کلا هرمز رو رها نکردیم، تو هرمز بودیم کلا. بعدش تو این جنگ ما همیشه یه آشپزخونه ای رو حتی تو خونه هامون واسه رسمنده هامون غذا درست میکنیم. ما هر روز بخت غذا داریم اینجا. ما کلا رها نمی‌کنیم شهرمونو، جزیرمونو. ما کلا از هیچی نمی‌ترسیم. ما تا آخر این جنگ باشم حتی هستیم، حتی خودمون، خانواده هامون، بچه هامون همیشه هستن. ما راحت میایم تو شهر میگردیم، میریم میایم.
نه اصلا نمیترسه. ما این چند مدته همش با بچه هامون حرف زدیم، حتی خود بچه هامون هم میگن ما اگه اسرائیل بخواد بیاد اینجا ما اونو غرق دریا میکنیم. Percakapan sore itu menghadirkan sudut pandang yang berbeda tentang sebuah konflik. Bagi dunia, mungkin Hormuz adalah angka-angka tentang jutaan barel minyak yang melintas setiap hari. Tentang jalur perdagangan yang menentukan stabilitas ekonomi global. Tentang perebutan pengaruh dan keseimbangan kekuatan antar negara. Namun bagi warga yang tinggal di sini, Hormuz adalah sesuatu yang jauh lebih sederhana. Ia adalah tempat pulang. Tempat seseorang menunggu keluarganya kembali dari laut. Tempat anak-anak tumbuh mengenal angin, pasir, dan ombak. Dan ketika dunia sibuk berbicara tentang perang, Pulau Hormuz diam-diam mengajarkan satu hal, bahwa cinta terhadap tanah kelahiran seringkali lebih kuat daripada rasa takut. Ya, dan pemirsa, di balik konflik, Iran adalah sebuah bangsa yang terus berjalan. Saat dunia melihat ancaman perang, jutaan warganya tetap membangun masa depan. Saya Anggia Sibuan pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan Kontroversi. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.